Mari kita lihat lagi tentang asset conversion cycle dan kapan terbentuknya komponen atau kebutuhan modal kerja. Kita masih ingat di dalam cycle kita yang dimulai pertama dari cash menjadi raw material, kemudian work in process, kemudian finished good, dan dilakukan penjualan. Mari kita lihat pada step pertama. Step pertama, sewaktu pabrik, contoh kita dulu, mempunyai cash, mereka mulai melakukan pembelian inventory. Apa yang didapat adalah inventory. Dengan kata lain, inventory akan keluar di dalam current assetnya. Tentunya adanya pengurangan cash di situ. Nah, seandainya inventory tersebut sebagian dibeli dari cash dan sebagian lagi mungkin dibeli dengan hutang, maka akan timbul inventory dan account payable. Jadi pada step pertama muncul yang namanya inventory. Tentunya kalau pabrik mungkin raw material, tetapi kalau perusahaan trading company sudah merupakan finished good dan account payable di sini. Nah, mari kita lihat seandainya ini suatu pabrik, dari raw material tersebut apa yang dilakukan? Tentunya harus diproses karena bahan baku tidak mungkin dijual. Bayangkan contoh kita dulu pabrik sepatu atau pabrik biskuit, semuanya merupakan raw material yang tidak bisa dijual. Berikutnya tentunya akan diproses menjadi barang dalam proses atau work in process. Nah, dalam memproses barang menjadi work in process dan barang jadi, ada tambahan-tambahan lain. Misalnya, mungkin ada tambahan inventory lagi yang dibeli, ya. Dan tentunya mulai ada biaya produksi. Jadi di dalam memproduksi suatu barang, kita tahu ada 3 komponen utama, raw material, labor, dan overhead production cost. Jadi biaya produksi itu sendiri. Nah, timbul di sini hutang-hutang daripada biaya-biaya produksi. Itu yang kita kenal dengan accrued expense. Jadi pada step kedua ini mungkin inventory bertambah, account payable juga mungkin ada yang bertambah karena ada pembelian inventory tambahan, dan biaya-biaya mungkin ada yang belum dibayar yang akan dibayar kemudian sehingga timbul accrued expense. Jadi sebagai summary saya ulangin, di dalam lingkaran ini step pertama sewaktu cash menuju ke raw material timbul inventory dan account payable di situ. Step kedua timbul inventory, account payable dan accrued expense di mana barangnya diproses sampai menjadi finished good. Di step ketiga, ada tambahan lagi inventory, stok barangnya mungkin bertambah, account payable dan accrued expense. Kemudian, pada step keempat, dilakukan marketing, pengiriman, distribusi, sehingga barang tersebut bisa dijual, terjadi penjualan. Dan pada saat terjadi penjualan, inventory atau finished good tadi sudah berubah menjadi account receivable, dan mungkin ada biaya-biaya lain, biaya umum dan collection terjadi di situ, account receivable dan accrued expense, sampai semuanya kembali lagi menjadi cash. Untuk gampangnya Anda bayangkan ini hanya satu siklus saja, di mana usahanya mulai dari cash menjadi raw material, work in process, finished good, sales, kembali lagi menjadi cash. Jadi jelas di sini kita lihat 4 komponen daripada modal kerja terbentuk di dalam lingkaran ini.